Wa wassaynal insana biwalidayhi wa id qala luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan seiman yang dimuliakan Allah, setiap kita para orang tua pasti menginginkan memiliki putra-putri atau anak-anak yang solih-solihah. Karena anak-anak yang solih-solihah akan menjadi kebanggaan buat kedua orang tuanya, bahkan menjadi aset bagi kedua orang tuanya bukan saja di dunia tetapi membawa kebahagiaan dan keselamatan di akhirat kelak. Maka untuk membentuk anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang solih-solihah, punya akhlakul karimah, perlu ada pendidikan yang harus ditanamkan kepada mereka. Maka melalui kesempatan yang mulia ini, mari kita belajar sejenak dari keluarganya Luqmanul Hakim, sebuah keluarga yang ideal sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sampai mengabadikan nama Luqmanul Hakim di dalam sebuah surat Al-Quran, yakni surat Luqman. Maka wahai para orang tua, kita belajar bersama bagaimana Luqmanul Hakim mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang solih-solihah, rajin ibadah, punya akhlakul karimah. Di dalam Al-Quran surat Luqman dari ayat ke-13, tahapan pertama pendidikan kepada anak-anak kita adalah wa wassaynal insana biwalidayhi wa id qala luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Pendidikan pertama dari ayat ini adalah mendidik anak-anak kita untuk memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketauhidan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenalkan kepada anak-anak kita tentang sifat-sifat Allah, kemudian bagaimana Allah dan harus disembah untuk setiap manusia, itu yang harus ditanamkan oleh orang tua kepada anak-anak kita semua, sehingga anak-anak kita punya keimanan yang mantap, punya keyakinan yang mendalam, sehingga tidak mudah terombang-ambingkan oleh arus kemajuan zaman. Selanjutnya, apa tahapan yang perlu disampaikan kepada anak-anak kita dalam pendidikan, yakni wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anashkurli wali walidayk ilayyal masir. Di ayat ini kita dididik agar para orang tua menanamkan kepada anak-anaknya untuk senantiasa hormat, bersyukur kepada orang tua, mensyukuri kedua orang tua kita yang telah mendidik anak-anaknya dari mulai baru lahir, kemudian masa kanak-kanak, kemudian remaja, bahkan sampai dewasa. Adalah karena jasa kedua orang tua kita lah kita kemudian menjadi anak yang tumbuh berkembang, menjadi anak-anak yang memiliki akhlakul karimah, sehingga pendidikan dari orang tua itulah akan melahirkan generasi-generasi yang punya adab tata krama kepada kedua orang tuanya. Dan tahapan berikutnya adalah wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufah wattabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Tahapan yang ketiga ini adalah menanamkan kepada anak-anak kita punya akhlakul karimah, punya adab sopan santun kepada kedua orang tua kita, meskipun orang tua kita berbeda keyakinan dengan anaknya. Orang tua kita punya keyakinan selain beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bukan berarti kemudian anaknya akan memusuhi kedua orang tuanya. Terus patuhi perintah orang tua itu selagi perintah itu menuju kepada kebaikan.
Dan tidak boleh kemudian kita mentaati kedua orang tua kalau seandainya perintah itu menuju kepada kemungkaran atau perbuatan dosa. Disinilah perbuatan baik itu, silaturahmi itu harus tetap dijaga. Anak kepada kedua orang tuanya, meskipun orang tua kita berbeda keyakinan. Dan tahapan yang berikutnya yang keempat adalah ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Di tahapan ini para anak-anak kita diajarkan untuk senantiasa memiliki rasa kehati-hatian dalam bersikap. Kehati-hatian yang muncul karena merasa segala tindak tanduknya, segala sikap dan gerak-geriknya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasakan pengawasan Allah dekat dengan kita. Itulah yang menjadikan kemudian tingkah laku anak-anak kita, bahkan setiap manusia memiliki kehati-hatian, sehingga ia akan senantiasa memikirkan bahwa seluruh tindakannya itu akan diridhoi oleh Allah ataukah tidak. Ini adalah perbuatan yang kemudian mendatangkan maslahat atau mudarat. Maka patokan dihadirkan Allah di hati kita itulah kunci keselamatan. Biarpun anak-anak kita jauh dari orang tuanya, maka mereka tidak akan berani melakukan pelanggaran karena ada Allah yang mengawasinya. Dan tahapan berikutnya adalah ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Yakni pendidikan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, terutama sholat 5 waktu. Menanamkan sholat 5 waktu kepada anak-anak kita itu dimulai ketika anak-anak kita berusia 7 tahun. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, yakni didiklah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan berikan pengajaran, pukullah atau berikan pengajaran sehingga anak-anak kita merasa jerah, menjadi kapok ketika ia melanggar perintah Allah, meninggalkan sholat 5 waktu. Maka berikan peringatan kepada mereka agar mereka tidak berani lagi meninggalkan sholat.